Ini kan menjelang masa purna tugas, kurang berapa bulan Pak? Untuk purna tugas nanti Juli sudah off, jadi kompol itu hanya kita jalani tiga bulan aja, mulai April bulan ini, Mei, Juni, Juli kita sudah off, jadi 3 bulan. Ada masalah kompolnya itu kan pangkat penghargaan, yang mana kompol pangkat penghargaan itu memang harus ada persyaratan di mana dalam kurun waktu melaksanakan tugas itu tidak melakukan sebuah pelanggaran yang notabene clean, pekerjaan kita yang kita lakukan, tugas tanggung jawab yang kita lakukan itu berjalan dengan baik tanpa ada cacatnya, hingga didapatkan penghargaan itu. Pak Kun menjabat selama di Polres Magetan sebagai Kasih-Humas ini kira-kira berapa tahun Pak? Kita hampir 4 tahun ya, 3 tahun 10 bulan, jadi kisaran 2 bulan menginjak 4 kita off menjadi Kasih-Humas, pensiun. Ya alhamdulillah dengan menjabat Kasih-Humas kita punya banyak teman, banyak relasi, utamanya di rekan-rekan media yang ada di Magetan, dan pelaksanaan tugas kita dengan rekan-rekan media itu sangat terbantu. Rekan-rekan media sangat kooperatif, dan kita sendiri ya alhamdulillah selama ini saling mutualisme kegiatannya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan itu bisa di-up oleh media. Media sendiri juga mendapatkan pemberitaan. Selama 4 tahun sebagai Kasih-Humas di Polres Magetan, suka dukanya apa Pak Kun? Tentunya suka duka itu lebih cenderung pada dinamika kegiatan aja ya, tapi lebih pada prinsipnya kita banyak sukanya, banyak teman, itu lebih pada dominan seperti itu. Kalaupun dukanya ya saya rasa itu risiko kegiatan, dinamika kegiatannya hal yang wajar. Yang pasti kita masih tetap berjalan dengan baik sama-sama media, itu berarti kan sudah positif. Sebagai sektoral wilayah di Kabupaten Magetan, menurut Pak Kun kan otomatis selama ini perjalanan menjadi seorang abdi negara atau yang di kepolisian ini. Untuk wilayah Kabupaten Magetan sendiri cenderung wilayahnya itu seperti apa sih Pak, dari segi mungkin hukum, Kamtibmas dan lain-lain? Magetan kan wilayahnya yang sangat unik ya. Uniknya demikian, jalur yang dilewati oleh Magetan itu lebih pada tertutup. Jalur provinsi kan melalui Madiun sampai ke Ngawi. Magetan bisa dikatakan jalurnya kecenderungan tertutup. Walaupun ada kan jalur kecil, itu uniknya kan di situ. Kemudian wilayahnya lebih cenderung pada pegunungan. Itu yang kami katakan unik. Namun demikian, ya alhamdulillah dengan keunikan ini menjadikan sebuah kelebihan dari Magetan. Masyarakatnya cukup agraris, kemudian juga kecenderungan untuk bisa diajak ngomong. Terbukti Magetan itu selama beberapa tahun periode ini dalam dasawarga ini menjadi wilayah yang tidak ada gejolak yang menonjol. Kemarin mendapatkan sebuah penghargaan menjadi wilayah yang zero accident, ya, zero konflik. Ini menjadikan sebuah keberuntungan bagi kita Dinas di Magetan. Ini kan momennya masih momen Lebaran Pak Kun ya. Terkait dengan otomatis kita sendiri sebagai warga Magetan menilai bahwa ada peningkatan pemudik yang datang ke Magetan ya, termasuk ada beberapa wilayah yang ada penumpukan kendaraan, otomatis kan euforia pemudik di Magetan ini sangat luar biasa. Apalagi kan ada jalur atas yang menuju ke tempat wisata. Nah dari Polres Magetan sendiri itu kemarin mengantisipasi lalu lintasnya itu menurut aku sendiri seperti apa Pak? Kegiatan mudik lebaran itu kan sebuah kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan tiap tahun selalu ada. Dari evaluasi yang sudah kita lakukan, melihat kegiatan yang sudah lalu, menjadikan sebuah kelebihan bagi kita untuk selalu membenahi. Alhamdulillah dalam periode mudik lebaran yang saat ini 2024 itu cukup tinggi, kedatangan dari warga.
asli Magetan yang datang, bahkan ada penambahan warga-warga luar kota yang untuk berwisata di wilayah Magetan, sehingga penumpukan kepadatan arus di Magetan itu cukup tinggi. Dan alhamdulillah dengan apa yang kita tadi sampaikan, evaluasi itu kita bisa membenahi, terbukti dengan pemetaan yang dilakukan oleh Polres Magetan dengan menempatkan personil baik sinergitas dengan TNI, dengan Dishub, Pemkab dan yang lainnya berjalan dengan baik, di mana wilayah-wilayah yang rawan macet, rawan laka, kita tempatkan anggota-anggota yang notabene anggota ya cukup punya dedikasi dan loyalitasnya cukup tinggi, sehingga dalam periode 2024 ini walaupun kepadatan cukup tinggi, namun demikian berjalan dengan baik, nihil kejadian menonjol, nihil kriminalitas, dan itu kami sampaikan kepada teman-teman yang lain yang punya kontribusi dalam pelaksanaan tugas, dan juga apresiasi kepada masyarakat yang mau dan mendengarkan himbauan dari kami selaku aparat keamanan. Wilayah Magetan aman, kondusif, dan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat bisa aman, nyaman, dan terkendali. Kemarin kan dari Polres Magetan sendiri membuka pos pelayanan dan juga pos pengamanan. Fasilitas apa sih yang disediakan oleh Polres Magetan bagi para pemudik kemarin itu, Pak? Betul, ya salah satunya untuk terciptanya kenyamanan, kelancaran di wilayah Magetan adanya pos itu tadi. Pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu ditempatkan pada titik tertentu. Di situ fasilitas yang disediakan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana fokus kita dalam pelaksanaan tugas itu berjalan dengan baik. Di antaranya kita pasang CCTV, kemudian kita lengkapi anggota dengan peralatan-peralatan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas. Disitulah sehingga itu tadi bisa katakan aman, lancar, dan nyaman. Biasanya kalau menjelang Lebaran ataupun para pemudik ya Pak silaturahmi ke sanak saudara, itu kan biasanya angka kriminalitas seperti pencurian, pembobolan rumah itu kan meningkat ya Pak Kun. Untuk di Magetan sendiri angka kriminalitas seperti itu mengalami penurunan dari tahun lalu atau ada peningkatan Pak Kun? Tadi sudah kami sampaikan di Magetan nihil kriminalitas ya. Adapun kemarin itu ada satu kejadian yang sebenarnya cukup disayangkan. Ada salah satu warga masyarakat mengambil kotak amal di masjid. Ternyata memang diawali dari dia konflik dengan keluarga, dia tidak berani pulang, kemudian dia kebingungan tidur di masjid sana, tidur masjid sini. Di saat lengah dia bisa mengambil salah satu kotak amal, namun demikian karena di situ juga karena karena kenekatannya aja, padahal di situ ada penjaga, saya kira terungkap dan tertangkap oleh warga, dan kita lakukan penyidikan dan ini masih berlanjut di prosesnya. Menyikapi hal-hal itu sebenarnya kita sudah memetakan sebelumnya untuk masyarakat untuk tetap berhati-hati di skala meninggalkan rumahnya, dan tentunya harus penjagaan lebih ketat. Dan kita sendiri petugas selalu patroli di wilayah tersebut. Makasih ya, Mas ya. Oke, Pak Kun, kita kembali lagi ke Pak Kun. Kalau tadi kan seputaran keamanan saat Lebaran kemarin. Pak, menjelang Porna ini, pesan dan kesannya Pak Kun sendiri untuk para rekan-rekan wartawan, untuk media-media partner Polres ini bagaimana Pak Kun? Ya, prinsipnya gini, bisa kami katakan, bisa kami pesankan untuk teman-teman media, apa yang sudah terjalin dengan baik, dengan humas, ataupun dengan yang lain, rekan-rekan media tetaplah dijaga. Semaksimal mungkin konflik selalu ada ya, namun demikian kami harapkan hal itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu pun sebenarnya tidak terlalu dalam tanda kutip tidak bisa kita katakan konflik, yang hanya salah dalam mempersepsi. Kurangnya komunikasi mungkin seperti itu. Kurang komunikasi. Namun demikian ini saya anggap ini sudah bagus. Karena apa? Selama ini juga berjalan dengan baik. Tentunya ini tetap harus dijaga.
untuk dapatnya mungkin tentunya lebih ditingkatkan lagi hubungan yang sudah baik ini. Nah, untuk yang terakhir Pak, ini kan Pak Kun menjelang purna tugas kurang 3 bulan ya, istilahnya seperti itu. Nanti di saat masa purna Pak Kun, apakah nanti Pak Kun mungkin akan mempunyai kegiatan yang untuk meningkatkan produktivitas di masa tua atau planning ke depan itu mau seperti apa ini Pak Kun? Sebenarnya untuk Ini video ini untuk kenang-kenangan ya, nanti di saat Pak Kun sudah purna tugas. Iya, oke. Jadi begini, inti daripada purna tugas itu adalah masa pengabdiannya kan sudah habis. Ya. Diharapkan dari pihak yang mengalami purna tugas tentunya untuk mempersiapkan diri di masa-masa tua itu tentunya meningkatkan iman dan takwa. Kemudian bagaimana menjaga tetap kesehatan itu selalu fit. Nah, di situ tentunya keinginan dari kebijakan pemegang kebijakan seperti itu. Namun demikian kami selaku pelaku yang purna tugas tentunya biasa kita melakukan aktivitas kok tidak ada aktivitasnya, tentunya ini mungkin menjadi sebuah pemikiran yang harus kita pecahkan. Nah, kebetulan kami punya banyak teman ya, Mbak Ova, Mas Atang, itu tentunya sudah punya basic di bidang kehumasan atau di bidang kemediaan. Nah, itu tentunya nanti saya juga akan minta sharing ya. Salah satu arahnya nanti ke sana. Nah, saya juga sudah punya sedikit kemampuan untuk hal-hal seperti itu, tinggal kita meningkatkan. Dan ini Mbak Ulfa selaku saya anggap sebagai apa ya, guru atau gimana, Mas Atang juga. Ya, itu nanti bisa ambil ilmunya. Itu kan nanti kan juga ada masukan dan itu menjadi sebuah aktivitas kami. Nah, tutorialnya seperti apa lah nanti akan saya minta untuk bisa kami gunakan kelanjutannya. Dengan hal satu ini Pak Kun juga perlu belajar ya? Ya tentunya seperti itu, belajar kan tidak ada batasannya, sampai tua pun harus kita tetap belajar untuk bisa mengambil dokumentasi video itu ada hasil dan juga untungnya Pak Kun. Lumayan 4 bulan berjajan Pak Kun. Kita kan punya banyak nanti stok terkait dengan video. Nah, itu nanti bisa kita up kembali, kita jadikan sebuah kreativitas tersendiri. Iya. Selain up untuk mempublikasikan juga mungkin up untuk profit juga. Kalau di YouTube seperti itu Pak. Tentunya semua itu bermuara pada profit ya. Iya, betul. Nah, profit itulah nanti tujuan akhir. Selain kita tuh bisa memanfaatkan waktu yang luang ini kan gitu. Untuk yang terakhir kali, pesan dan pesannya untuk rekan-rekan mungkin anggota Pak Kun dari Humas Polres Magetan yang lain menjelang purna tugas ini. Ya, pesan kami kepada junior kami ya, yang tentunya yang ada di Humas, tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman media, saling mengisi, tentunya kan kita saling membutuhkan hal-hal yang mungkin diperlukan oleh teman-teman media ya kita cukupi. Kemudian pihak media sendiri juga bisa memberikan sebuah kontribusi kepada tugas dan tanggung jawab dari kehumasan dalam artian meng-up apa yang menjadi pelaksanaan tugas kepolisian sehingga tujuan dari humas sendiri kan tercapai, yang mana kegiatan-kegiatan kepolisian itu bisa dikonsumsi, bisa dilihat dan bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, itu kan peran dari teman-teman media kan sangat vital. Nah, disitulah hubungan mutualisme harus tetap terjalin. Nah, gitu aja. Oke. Bincang-bincang kita pada pagi hari ini ya, habis halal bihalal dengan Kasih Humas Polres Magetan Pak Kompol Budi Kun Cahyo. Nah, kita akan ketemu di kesempatan yang berikutnya mungkin di momen-momen yang lain Pak Kun ya. Siap. Mohon undur diri dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara udah selesai Pak Kun. Oke.